Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun bertemu dengan saya, Dedi Darwis, dosen di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Saya akan menjelaskan terkait tentang mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah kriptografi. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah kriptografi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang cara mengamankan data dan informasi menggunakan teknik enkripsi dan dekripsi melalui metode-metode atau cara-cara yang ada pada kriptografi dan steganografi. Dari mulai konsep kriptografi klasik sampai dengan konsep modern, tentunya pada data yang bersifat digital. Jadi, mata kuliah kriptografi berfokus terhadap penerapan metode untuk mengamankan data dan informasi yang ada pada era digital saat ini. Apa kemampuan yang diharapkan? Jadi, setelah mengikuti mata kuliah kriptografi ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk yang pertama, menjelaskan konsep dasar tentang kriptografi. Jadi, di kriptografi ini banyak sekali terkait tentang istilah-istilah yang digunakan. Nah, nanti mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan istilah yang terkait atau yang berhubungan dengan konsep kriptografi. Kemudian yang kedua, kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah kriptografi ini adalah mahasiswa mampu menggunakan persamaan matematika dan teori bilangan yang digunakan untuk keperluan kriptografi. Jadi, mata kuliah kriptografi ini akan sangat erat kaitannya dengan matematika, khususnya pada materi teori bilangan. Jadi, materi-materi yang berhubungan dengan matematika pada mata kuliah sebelumnya seperti kalkulus, matematika diskrit, matriks dan transformasi linier, kemudian aljabar linier, itu akan sangat erat hubungannya dengan kriptografi. Nah, bedanya nanti persamaan matematis itu langsung kita implementasikan dengan algoritma-algoritma yang berhubungan dengan kriptografi. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mendesain algoritma kriptografi klasik maupun kriptografi modern. Nah, karena ada banyak sekali algoritma kriptografi dan algoritma steganografi, maka diharapkan mahasiswa mampu menganalisis, kemudian mampu mendesain algoritma tersebut untuk diterapkan ke konsep kriptografi dan konsep steganografi. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mendesain algoritma kriptografi dan steganografi untuk mengamankan data dan informasi digital. Jadi, penerapan dari kriptografi ini dan steganografi ini langsung dapat dimanfaatkan untuk keamanan digitalnya. Tentunya dengan menggunakan algoritma-algoritma yang nanti akan dipelajari. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu membuat aplikasi secara sederhana pada kriptografi dan steganografi dengan menggunakan algoritma yang telah dipelajari. Jadi, dari algoritma-algoritma yang akan dipelajari di mata kuliah kriptografi ini, diharapkan nanti mahasiswa mampu sampai dengan membuat aplikasi sederhana yang bisa diterapkan pada kriptografi dan steganografi dalam upaya untuk mengamankan data digital. Untuk mencapai kemampuan yang diharapkan tadi, maka materi-materi yang akan dipelajari selama 1 semester ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS adalah yang pertama adalah pengantar kriptografi. Kemudian yang berikutnya kita juga akan mempelajari terkait tentang serangan terhadap kriptografi. Nanti di sini akan belajar
kripta analisis, stega analisis, dan lain sebagainya. Kemudian landasan matematika kriptografi dan teori bilangan, jadi kita akan ada satu materi yang khusus mempelajari tentang persamaan matematis yang banyak kita gunakan nanti untuk membangun atau menerapkan algoritma-algoritma kriptografi. Kemudian kita juga akan belajar algoritma kriptografi klasik dari mulai kriptografi yang paling sederhana, kemudian sampai dengan algoritma yang cukup kompleks tetapi masih dalam ranahnya algoritma kriptografi klasik. Kemudian kita juga akan belajar kriptografi kunci publik. Kemudian kita juga akan belajar kriptografi modern dengan memanfaatkan kriptografi dengan metode data encryption standar atau DES. Kemudian pengembangan dari DES kita akan pelajari juga, yaitu algoritma kriptografi Advanced Encryption Standard atau AES. Kemudian kita juga akan belajar algoritma yang akan digunakan untuk kunci publik, yaitu algoritma RSA. Kemudian konsep digital signature atau konsep tanda tangan digital. Dan kemudian pengembangan dari kriptografi kita juga akan belajar, yaitu steganografi. Dan yang terakhir adalah aplikasi kriptografi dan steganografi pada kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan tahu nanti manfaat atau algoritma-algoritma yang ada di dalam kriptografi dan steganografi yang itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tentunya untuk mengamankan data digital. Nah, bagaimana sistem pembelajaran kita? Jadi, pada mata kuliah kriptografi ini, sistem pembelajarannya yaitu akan dilaksanakan secara hybrid, yaitu pembelajaran langsung, ya, sinkronus atau tatap muka, atau juga tatap maya. Nanti kita akan bertemu secara langsung, atau bisa juga bertemu melalui tatap maya menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet atau sejenisnya, dan secara asinkronus, itu melalui sistem pembelajaran dalam jaringan. Kita akan gunakan spada.teknokrat.ac.id. Jadi sistem pembelajaran kita itu nanti akan berfokus terhadap sistem pembelajaran yang bersifat hybrid, yaitu sinkronus dan asinkronus. Nah, beberapa metode pembelajaran yang nanti akan diterapkan, yaitu yang pertama adalah metode ceramah. Jadi nanti teori-teori yang berhubungan dengan kriptografi itu akan digunakan dengan menggunakan metode ceramah, bobotnya 15%. Kemudian metode diskusi, ya, kita akan bikin kelompok, kita akan bikin tim supaya nanti ada diskusi, kemudian ada tanya jawab terkait tentang pemecahan masalah yang berhubungan dengan kriptografi. Kemudian metode demonstrasi, ya, nanti metode ini kita coba untuk mendemokan apa-apa yang sudah kita buat atau sudah kita rancang. Kemudian metode eksperimen, nanti akan ada pembuatan aplikasi-aplikasi sederhana yang berhubungan dengan kriptografi, dan metode pemecahan masalah atau project based learning. Nah, bagaimana interaksi dalam pembelajaran? Yang pertama, konsultasi akademik perkuliahan itu meliputi konsultasi materi perkuliahan baik pada jadwal perkuliahan atau di luar jadwal perkuliahan. Jadi nanti diskusi akan bisa kita lakukan pada saat pembelajaran secara langsung atau pada saat tatap muka atau tatap maya. Kemudian nanti di luar itu kita juga bisa diskusi melalui WA Group atau forum diskusi yang tersedia di LMS pada kita. Kemudian konsultasi tugas harian dan konsultasi proyek tugas akhir. Jadi nanti kita akan ada tugas harian, ya, di setiap pertemuannya, dan ada tugas akhir. Nah, ini akan dilakukan melalui WA Group atau Instagram Group nanti, dan forum diskusi pada LMS pada, atau juga bisa berkonsultasi dengan bertemu langsung atau secara langsung, tatap muka atau dengan menggunakan tatap maya. Nah, sistem penilaian mata kuliah ada dua. Yang pertama, komponen penilaian. Yang kedua, penilaian akhir. Nah, untuk lulus dari mata kuliah kriptografi ini, itu akan dibagi menjadi 4 komponen penilaian. Yang pertama, kuis. Ya, kuis bobotnya 15%. Kemudian, tugas harian bobotnya adalah 25%. UTS bobotnya 25%, dan ujian akhir semester dan tugas akhirnya bobotnya 30%.
Kemudian untuk penilaian akhir, untuk mendapatkan A, range-nya adalah 85 sampai dengan 100, kemudian B 75 sampai dengan 84, kemudian nilai C itu 65 sampai dengan 74, kemudian nilai D 55 sampai dengan 64, kemudian kurang dari 55 mendapatkan E. Nah, tentunya ini juga penilaiannya dilakukan secara objektif ya, sesuai dengan kontrak perkuliahan dan sesuai dengan keaktifan plus kedisiplinan dari mahasiswa semuanya. Demikian deskripsi mata kuliah kriptografi yang bisa disampaikan. Semangat, mudah-mudahan dapat diikuti dengan baik. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai perkuliahan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah ya, tetap semangat mengikuti perkuliahan pada hari ini, yaitu mata kuliah kriptografi. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi kelanjutan dari mata kuliah kriptografi, yaitu steganografi. Jadi yang pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan awal bahwa salah satu pengembangan dari kriptografi adalah steganografi. Nah, apa itu steganografi? Kemudian fungsinya apa? Dan nanti apa bedanya dengan kriptografi? Kita akan coba untuk mempelajarinya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu, kita harus paham dulu apa tujuan materi pembelajaran pada hari ini. Jadi, kita mempelajari konsep steganografi ini ada 3 tujuan utama sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester. Yang pertama, nanti diharapkan setelah mengikuti materi hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar steganografi. Jadi nanti ada istilah-istilah yang terdapat di steganografi, kita akan pelajari itu, dan mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan kembali apa itu steganografi. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan teknik penyisipan pesan pada steganografi. Nah, steganografi ini kan hampir sama dengan kriptografi karena kelanjutannya atau pengembangannya. Jadi diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cara menyisipkan pesan pada steganografi secara sederhana. Dan yang ketiga, mampu menerapkan algoritma LSB atau least significant bit pada steganografi. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali algoritma yang ada di steganografi. Nah, algoritma yang paling sederhana atau algoritma yang paling banyak digunakan di dalam steganografi yaitu adalah LSB atau least significant bit. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara dari proses LSB ini. Baik, yang pertama konsep steganografi dulu. Oke. Apa itu steganografi? Jadi steganografi adalah ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia sedemikian sehingga keberadaannya atau eksistensinya dari pesan tersebut tidak terdeteksi oleh indera manusia. Menurut Rinaldi Munir tahun 2019 dalam bukunya yang berjudul Kriptografi. Nah, perbedaan yang paling mendasar dari steganografi ini adalah kalau steganografi itu menyembunyikan pesan, tetapi pesannya tersebut itu tidak disadari oleh indera manusia, ya, tidak disadari oleh indera manusia. Indera manusia itu yang bisa terdeteksi di steganografi itu adalah mata, misalkan, ataupun dengan telinga. Kalau kriptografi itu ketika melakukan proses enkripsi dan dekripsi, itu pesan yang
sudah dalam berbentuk ciphertext itu masih terlihat. Jadi misalkan ada sandi-sandi, nah sandi itu bisa dilihat secara kasat mata, cuman tidak bisa dibaca ya secara normal karena sudah dalam bentuk simbol-simbol atau karakter-karakter khusus sehingga secara kasat mata itu tidak bisa dibaca. Nah, kalau steganografi ini kita punya pesan, kemudian pesan tersebut disembunyikan pada suatu objek, kemudian nanti pesan itu tidak terdeteksi ya di dalam objek tersebut. Bahwa di objek itu ada pesan yang disembunyikan. Ya, jadi secara kasat mata tidak terlihat, oh di objek itu sebenarnya ada pesannya loh. Jadi ada gambar misalkan, ini ada sebuah file dimasukkan ke dalam gambar. Nah, kemudian secara kasat mata orang tidak tahu bahwa di gambar itu ada pesan rahasia. Nah, itu konsep dari steganografi. Ya, sama-sama menyembunyikan pesan, sama-sama mengamankan pesan, bedanya adalah di prosesnya. Nah, kata steganografi berasal dari bahasa Yunani ya, yang berarti tulisan tersembunyi atau covered writing. Kemudian, steganografi membutuhkan dua properti atau dua objek yang digunakan. Yang pertama adalah wadah penampung dan data rahasia yang disembunyikan. Nah, wadah penampung ini nantinya bisa berupa objek-objek seperti gambar, kemudian video, kemudian audio, ataupun file, atau yang lain-lainnya yang memiliki file digital atau di dalamnya ada sebuah bit. Ya. Dan yang kedua harus ada data rahasianya. Nah, data rahasia yang disembunyikan ini juga bisa berupa teks, bisa berupa gambar, jadi gambar disembunyikan dalam gambar, atau teks disembunyikan dalam video, dan lain sebagainya. Dengan syarat yang penting, pesan yang disembunyikan itu tidak boleh lebih besar daripada objek penampungnya. Nah, kemudian steganografi digital ini menggunakan media digital sebagai wadah penampung. Contoh, citra, ya, suara, teks, video, atau data rahasia yang disembunyikan juga bisa berupa objek yang sama dengan wadah penampungnya. Ya, bisa juga suara, teks, ataupun video. Seperti yang tadi disampaikan, yang penting ukurannya tidak lebih besar pesannya daripada atau dibandingkan dengan wadah penampungnya. Nah, steganografi dapat dipandang sebagai kelanjutan dari kriptografi. Jadi ini merupakan model pengembangan dari kriptografi. Tadi bedanya sudah saya sampaikan. Nah, di negara-negara yang maju atau berkembang, steganografi ini digunakan untuk proses penyensoran informasi. Ya, digunakan misalkan seperti menyimpan pesan-pesan melalui gambar, video, atau suara, ataupun media-media lainnya. File-file atau data-data digital seperti yang tadi sudah disampaikan. Ya, nah itu sejarah singkat tentang steganografi. Nah, di era digital saat ini, bagaimana steganografi diterapkan? Oke, sebagai contoh. Nah, ini adalah gambar. Gambar ini kita jadikan sebagai wadah penampung. Oke, tadi kan salah satu wadah penampung yang bisa digunakan adalah citra atau gambar. Jadi saya contohkan gambar di sini. Jadi ini karena dia wadah penampungnya berupa gambar, itu disebut sebagai cover image. Ya, misalkan nama filenya papers.pmp. Oke, ini adalah cover image atau wadah penampungnya. Nah, kemudian kan yang kedua tadi, selain ada wadah penampung, ada pesan yang akan disembunyikan. Nah, pesan yang disembunyikan itu dianggap pesan rahasia. Oke, misalkan dalam bentuk format PDF. Nama filenya misalkan dokumen.pdf. Jadi file dokumen.pdf ini nanti akan disisipkan ke gambar papers.bmp tadi. Nah, inilah salah satu cara atau gambaran bagaimana steganografi di era modern, di era digital. Kalau yang tadi zaman dulu itu dia menggunakan kurir yang dibotaki, kemudian ditulisi, tunggu gondrong dulu rambutnya baru berangkat. Nah, kalau ini enggak langsung. Ini ada gambar misalkan, ini ada file, sisipkan filenya. Nah, itulah steganografi. Ya. Nah, sehingga ketika pesan tadi sudah disisipkan ke dalam steganografi, ya,
Jadi misalkan papers.bmp tadi citra penampungnya dan dokumen.pdf adalah pesannya, digabungkan jadi satu, jadilah sebuah gambar yang sudah disisipkan pesan. Nah, secara kasat mata kita pasti yakin bahwa tidak ada perbedaan antara cover image yang tadi, ya, gambar asli tadi, dengan gambar yang sudah disisipkan pesan. Nah, itulah steganografi. Jadi secara existing, keberadaan pesan itu tidak terlihat oleh indera manusia. Orang taunya ini hanya sebuah gambar. Padahal di dalam gambar ini terdapat pesan rahasia yang sudah disisipkan. Nah, itulah konsep dari steganografi. Nah, tadi bagaimana Pak cara menyisipkan pesan dari dokumen.pdf ke gambar papers.bmp tadi? Ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan domain spasial, ya. Jadi domain spasial ini itu konsep koordinatnya berbasis baris dan kolom. Jadi menyisipkan pesannya itu berdasarkan baris dan kolom pada suatu pixel yang ada di dalam gambar. Karena pemrosesan dari domain spasial itu penyisipan pesannya pixel by pixel. Jadi pesan yang tadi itu dikonversi menjadi bilangan biner, dokumen.pdf tadi. Nah, kemudian hasil dari konversi file ke biner tadi disisipkanlah ke pixel-pixel yang ada di dalam sebuah gambar. Nah, tapi punya kelemahan domain spasial. Kelemahannya adalah komputasinya lama, terutama untuk citra dengan ukuran spasial tinggi, karena dia harus baca satu persatu pixel yang tersedia di dalam gambar yang kita akan sisipkan pesan. Itu domain spasial. Nah, sedangkan domain frekuensi itu dia menggunakan konsep frekuensi. Ya, frekuensi itu ada frekuensi rendah dan ada frekuensi tinggi. Dan pemrosesannya berdasarkan pemilihan frekuensi yang akan difilter atau tidak. Ya. Nah, kelebihannya kalau domain frekuensi ini, dia komputasinya atau proses penyisipan pesannya lebih cepat, terutama citra dengan ukuran spasial tinggi. Nah, sekarang banyak orang-orang mengembangkan penyisipan pesannya itu dengan menggunakan domain frekuensi. Ya, jadi ada dua, domain spasial dan domain frekuensi. Ini menurut Munir tahun 2015. Nah, kemudian tadi bahwa metode steganografi ini kan ada banyak. Salah satu metode yang paling banyak digunakan adalah LSB atau least significant bit, yaitu penyembunyian data dilakukan dengan mengganti bit-bit data di dalam segmen citra dengan bit-bit data rahasia. Nah, metode yang paling sederhana adalah LSB, least significant bit. Nah, secara ilustrasi, jadi LSB ini menyisipkan pesan di dalam bit yang terakhir. Kenapa bit yang terakhir? Karena bit yang terakhir ini dianggap bit yang kurang berarti. Jadi kalau bit tersebut dirubah, ya, misalkan 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0, secara kasat mata itu tidak terlihat perubahannya. Beda kalau yang kita rubah di bagian awal atau MSB. MSB ini most significant bit. Jadi kalau MSB ini dia ketika ada perubahan 1 atau menjadi 0 atau 0 menjadi 1, maka warnanya akan kelihatan perubahannya. Maka cocok kita menggunakan LSB, mengganti bit yang paling terakhir. Ya. Nah, tetapi ya LSB ini memiliki kelemahan, ya, memiliki kelemahan. Jadi kelemahannya yaitu adalah robustness-nya rendah. Robustness itu ketahanan sebuah citra digital terhadap serangan-serangan dari steganalisis. Kemudian karena LSB ini banyak kelemahan-kelemahannya, banyak sekali peneliti-peneliti ini mengembangkan metode LSB ini menjadi lebih baik, sehingga ya di dalam metode LSB ini kelemahan-kelemahan robustness bisa diatasi dengan pengembangan-pengembangan dan menghybrid, ya. Menghybrid itu menggabungkan dengan metode-metode yang lainnya. Ya. Oke. Nah, tetapi kelemahan-kelemahan tersebut, ya, selain kelemahan tadi untuk robustness-nya kurang bagus, ya. Jadi di dalam LSB ini juga
kekurangannya tidak dapat menampung pesan dalam jumlah yang besar. Nah, sehingga perlu dikombinasikan dengan algoritma kompresi data. Jadi, sebelum pesan disisipkan, dilakukan proses kompresi, kemudian proses tersebut baru hasil kompresi tersebut baru disisipkan ke dalam pesan rahasia. Nah, kemudian kalau misalkan perlu pengamanan yang berlapis, maka kita kombinasikan juga dengan kriptografi. Jadi bisa digabungkan nih antara steganografi, kompresi data, dan kriptografi. Sehingga hasil kombinasi ini akan menjadi hasil kombinasi yang sangat baik. Ya, oke. Baik, coba kita quiz dulu ya untuk pemahaman. Coba Salsa, ya. Salsa. Steganografi merupakan cara baru dalam menyembunyikan pesan rahasia. Gimana Salsa? Benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Oke, ya, good. Baik, kesimpulannya apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah steganografi merupakan pengembangan dari kriptografi, ya. Dan steganografi telah ada sejak zaman Yunani kuno. Kemudian domain spasial dan domain frekuensi merupakan teknik untuk menyisipkan pesan rahasia. Dan salah satu metode yang paling sederhana dan banyak digunakan untuk menyisipkan pesan pada steganografi adalah metode LSP. Sekian, silahkan jika ada pertanyaan. Silahkan. Saya Pak. Ya, silakan. Saya Rina Yudia, izin bertanya ya Pak, mengenai steganografi. Sini saya ingin bertanya bagaimana proses sederhana dalam penyisipan pesan pada steganografi, Pak. Oke, baik. Terima kasih Erina, pertanyaan yang bagus. Jadi secara sederhana, cara menyisipkan pesan rahasia dengan menggunakan teknik steganografi adalah yang pertama, kita harus punya pesan rahasia terlebih dahulu. Nah, pesan rahasia ini kita konversi menjadi bentuk biner, ya, 01, 01 dan sebagainya gitu. Nah, kemudian pesan yang sudah dalam bentuk biner tadi itu kita sisipkan ke bit-bit atau nilai-nilai pixel yang ada di dalam wadah penampung. Katakanlah misalkan cover image, ya. Nah, cara menyisipkan pesannya bisa pixel by pixel, misalkan kita mulai dari pixel yang paling sebelah kiri ke yang kanan, atau kita bisa mulai dari tengah, atau diacak. Nah, sehingga nanti pesan tersebut itu bisa disisipkan ke dalam citra penampung atau cover image. Oke, begitu Erina ya? Ya Pak. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sekian pertemuan pada hari ini. Silahkan dibaca, ada tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari salah satu metode di dalam steganografi, yaitu pixel value differencing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.